Kesempatan kali ini kita akan belajar nyablon. Perhatian di sini saya bukan tukang sablon profesional, jadi nanti kalau ada salah teman-teman bisa koreksi pada kolom komentar. Dan di sini teman-teman kita akan nyablon dengan satu warna. Jadi nanti agar lebih mudah aja teman-teman ya. Dan juga mempersingkat waktu. Jika nanti ada waktu kita akan bikin sablon part berikutnya untuk beberapa warna. Oke, langsung aja di sini kita kenalan dulu atau siapin dulu alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan, teman-teman. Yang pertama adalah kita siapin dulu dari Afdruk. Nah, ini adalah alat atau obat yang paling penting. Teman-teman bisa cari sendiri di toko sablon. Namanya Afdruk. Di sini ada tulisan screen emulsion. Di sini untuk nama atau produk bisa bermacam-macam, tapi di sini kita pakai Photosol ya teman-teman. Kemudian di sini untuk pembelian dari Aftruk ini biasanya ada dua botol. Yang pertama botol besar dan yang kedua botol kecil. Nanti kita akan jelasin untuk penggunaannya. Nah berikutnya kita butuh ATM atau kartu apa aja. Yang penting bisa buat ngeratain cairan teman-teman seperti ini. Kemudian kita juga butuh wadah wadah yang bersih seperti ini, bisa pakai air mineral, botol air mineral atau botol-botol yang lain. Kemudian yang berikutnya kita butuh print dari desain teman-teman. Print dari desain yang akan kita sablon. Di sini kita akan bajak dari Supreme ya dengan plesetan Superme. Nah di sini kita buat simpel aja karena nanti untuk contoh aja agar mempersingkat waktu juga. Jika nanti teman-teman mau dibuat lebih besar, silakan pakai atau print dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini kita untuk printnya satu warna ya teman-teman, warna hitam dan putih. Kemudian alat yang berikutnya di sini kita butuh ini teman-teman, yaitu adalah screen. Sebentar. Oke ya, di sini jadi kegunaan dari screen ini adalah untuk nanti kita membuat film atau bahasa kasarnya itu kita akan buat cetakan dari screen ini. Bentuknya kotak dengan frame kayu dan ada kain tipis banget seperti ini. Yap, jadi seperti itu. Untuk screen ini teman-teman ukurannya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, tapi untuk kalau buat belajar bisa pakai yang kecil aja, yang ukuran 30 kali 20 itu udah enak kok. Kemudian yang berikutnya teman-teman di sini kita butuh rakel. Rakel ini biasanya dijual dengan terpisah. Untuk karetnya dan juga kayunya itu biasanya dijual terpisah teman-teman. Untuk ukurannya pun juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nanti seperti ini. Gunanya adalah untuk meratakan dari cat seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita juga butuh triplek. Ini triplek ini adalah nanti kita buat untuk tatakan atau buat lapisan pada baju atau pada kaos agar kaosnya itu tidak tembus seperti itu teman-teman, dan juga hasil yang maksimal juga sih seperti ini. Tapi kalau teman nggak punya triplek silahkan pakai meja juga nggak apa-apa, pokoknya cari area datar seperti itu. Kemudian alat yang berikutnya kita butuh cat teman-teman. Cat untuk sablon nanti di sini kita ada rubber, cat karet, pasta karet warna. Di dalam kotak ini biasanya warnanya cuma putih. Nah jika teman nanti mau dibikin sablonnya itu berwarna, silakan cari atau beli pigmen. Nah untuk pigmen ini teman-teman bisa beli yang warna kuning, merah dan biru dan hitam juga. Nanti dari keempat warna ini kita akan campur-campur sesuai selera karena ini kan inti warna. Kemudian yang berikutnya di sini kita tentunya butuh kaos. Untuk kaos ini teman-teman bisa nanti cari sendiri di toko baju ya atau pesan kaos seperti itu, kaos polos ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir kita butuh ini removal, screen stencil removal atau penghilang dari film tadi teman-teman. Jadi nanti kalau kita udah selesai nanti kita akan hilangin afdruknya. Kita langsung aja mulai tutorialnya. Di sini kita akan buat film terlebih dahulu. Di sini kita siapin dulu dari afdruknya atau screen emulsion dan juga wadah yang telah teman-teman siapin. Silakan dibuka dan disilakan dituangin ke ini teman-teman ya, ke wadah. Di sini untuk
banyaknya bisa menyesuaikan dengan besarnya screen. Oke, segini. Kemudian teman-teman silakan ambil botol kecil, silakan dibuka dan silakan dicampur dengan aftruk botol besar. Jadi untuk perbandingan dari botol besar dan botol kecil itu 10:1, teman-teman, seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, kita bisa aduk sampai rata. Oke teman-teman, jika sudah tercampur seperti ini, sudah rata semua, kita sisihin terlebih dahulu. Dan kemudian kita ambil screen. Di sini untuk screennya bisa teman-teman bersihin terlebih dahulu sampai bersih, karena nanti akan berpengaruh pada pembuatan filmnya teman-teman. Oke, di sini kita anggap sudah bersih. Jika sudah seperti ini, kita bisa tuangin aftruk ke atas screen. Kemudian teman-teman, jika sudah seperti ini, kita ambil kartu apapun itu, pokoknya bisa buat meratakan dari cairan. Nah, di sini teman-teman bisa ratakan dengan seperti ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Dan kalau udah rata, kita balik. Nah, di sini kan ada cairan. Oke teman-teman, nanti jika sudah jadi akan seperti ini. Oke, jadi benar-benar rata. Habis ini jika sudah rata seperti ini teman-teman, kita siap untuk dijemur, dikeringin. Jangan dijemur di matahari ya teman-teman. Silahkan teman-teman itu pakai air dryer kalau punya. Dan jika teman nggak punya, silahkan pakai kipas atau didiemin aja nggak apa-apa. Jangan sampai kena matahari ini, karena nanti akan gagal kalau kena matahari atau kena cahaya langsung ya teman-teman. Jadi silakan dikeringin dulu pakai kipas atau pakai air dryer. Di sini inilah screen yang udah kering seperti ini. Nanti jika kering, jika kita pukul pada bagian screennya akan berbunyi seperti ini. Berbeda dengan yang belum jadi, yang belum kita kasih film teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk perbedaannya. Nah, sekarang kita ambil screen, kemudian silakan buat tengkurap seperti ini atau punggungnya itu menghadap ke atas. Kemudian teman-teman silahkan buat tanda tengah di bagian atas dan juga bawah. Seperti ini. Silahkan buat dengan tanda plus atau tanda titik. Oke, untuk pembuatan titik bisa menggunakan menggaris. Jadi silakan digaris dan cari titik atau poin tengahnya. Seperti itu. Ya, dan dengan ditandai pakai pulpen nggak apa-apa seperti itu. Kemudian jika sudah tahuan bagian tengahnya, kita ambil dari print-printan yang akan kita sablon teman-teman, atau desain yang telah kita print. Kemudian di sini teman-teman kita juga tandai bagian tengah, tapi tidak dengan cara dicoret. Dengan cara teman-teman itu tekuk aja pada bagian atas seperti ini, sedikit aja. Caranya seperti ini, silakan dilipat menjadi 2, kemudian silakan tandai kecil seperti ini, ditekan, kemudian nanti akan ada seperti ini teman-teman. Oke, untuk yang bagian bawah juga seperti itu. Kemudian jika sudah ketahuan tengahnya, langkah berikutnya kita tempelin print desain kita ke atas dari screen. Di sini untuk posisinya sama dengan screen, yaitu adalah tengkurap. Jadi untuk yang bagian print atau tintanya itu menghadap ke bawah, teman-teman, seperti ini. Dan kemudian silakan posisikan arah tengah sama dengan screen. Jadi gunanya kedua tengah tadi adalah untuk ditemuin ya teman-teman, agar pas untuk senternya. Oke, di sini kita sudah anggap pas aja. Kemudian langkah berikutnya di sini kita siapin dari minyak goreng. Untuk minyak goreng ini teman-teman bisa minta di ibu masing-masing atau di istri masing-masing ya. Oke, di sini kita ambil segini aja. Kemudian teman-teman silakan
seperti ini. Jadi silakan tumpahin ke atas screen, kemudian ambil ATM lagi atau kartu yang telah teman-teman siapin buat afdruk tadi. Silahkan dibuat untuk meratakan dari minyaknya. Oke, jadi seperti ini. Silahkan diratain sampai merata teman-teman, sampai semuanya kena. Kemudian di sini teman-teman jangan sampai ada gelembung seperti ini. Jadi silakan dihilangin. Caranya teman-teman silakan seperti ini aja. Geser sampai gelembungnya benar-benar hilang. Oke, di sini teman-teman kalau ada yang sisa seperti ini silakan dihilangin atau dibersihin kalau masih banyak, karena nanti minyak goreng ini masih bisa dibuat untuk menggoreng ikan. Oke, sudah jadi. Nanti kalau penampakannya akan seperti ini teman-teman. Jadi pada bagian sablon tadi sudah transparan, dan kalau sudah seperti ini kita lanjut ke step berikutnya. Oke teman-teman, di sini langkah berikutnya kita butuh sinar matahari. Nah di sini kalau panasnya seperti ini, bisa lihat langitnya ya. Panasnya normal atau cerah seperti ini, teman-teman silahkan nanti jemur 10 detik. Oke, di sini kita langsung praktek aja ya teman-teman. Oke. Di sini kita jemur 10 detik. Ayo kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, langsung aja teman-teman bawa ke tempat yang teduh, dan jangan sampai kebanyakan, kelamaan nanti akan gagal. Kemudian langkah berikutnya kita langsung aja bawa ke toilet. Ada WC ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya silahkan disiram untuk dihilangkan minyaknya teman-teman. Nanti kalau berhasil dari sablon tadi akan seperti ini. Jadi sudah membekas. Oke, di sini kita lanjutin untuk penyiraman, dan usahain minyaknya sampai habis ya teman-teman. Sampai habis. Oke, sudah habis semua minyaknya, dan langkah berikutnya di sini teman-teman kita bisa hilangin dari ini, dari bagian yang putih-putih ini teman-teman. Oke, silakan digosok pakai dua tangan, yang satu di belakang dan yang satu di depan. Nanti perbedaannya akan seperti ini, jadi akan muncul screen yang transparan teman-teman, kayak gini. Jadi ini udah hilang, jika kita basuh lagi nanti seperti ini perbedaannya kan, bisa dilihat sendiri. Ini yang udah jadi, udah transparan, ini yang belum. Nah di sini kita bisa gosok semuanya sampai semuanya benar-benar transparan teman-teman. Oke, yang terakhir kalau sudah selesai silahkan disiram. Nanti semuanya transparan seperti ini. Nah di sini nanti yang bagian transparan ini adalah yang untuk masuknya cat. Untuk yang bagian ini adalah nanti untuk penghalang cat teman-teman ya. Oke, di sini untuk yang kecil-kecil atau pori-pori seperti ini silahkan dibersihin sampai benar-benar bersih. Bagian-bagian yang putih ini, yang transparan ini teman-teman, ada di bagian belakang juga, dan silakan dilakukan seperti ini sampai benar-benar tidak ada pori-pori yang ketutupi. Kemudian dia sudah diguyur lagi, atau jika teman-teman nanti punya semprotan silakan disemprot ya, atau ada selang silakan pakai selang. Dan kita cek untuk yang terakhir. Di sini bisa dicek ada di terawang seperti ini. Nah kalau udah bersih seperti ini teman-teman, ini sudah kita anggap bersih aja.
Kalau udah bersih kita lanjut ke step berikutnya. Oke, sablon atau film yang sudah jadi teman-teman, silakan dijemur di terik matahari. Nah, ini gunanya adalah nanti untuk memperkuat dari atau memperkokoh dari area film yang tidak kita bersihin gitu. Jadi memperkecil dari kegagalan teman-teman ya, karena gesernya atau hilangnya dari film yang sudah ada. Jadi silakan dijemur seperti ini di terik matahari sampai benar-benar kering. Di sini untuk screennya sudah jadi, penampakannya akan seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, sudah kuat pada bagian lapisan filmnya. Nah, di sini kita siap untuk menyablon. Pertama-tama kita sisihin dulu untuk screen yang sudah jadi. Kemudian teman-teman di sini kita bisa ambil dari kaos yang telah kita siapin. Dan langkah berikutnya kita cari bagian tengah dari kaos. Caranya teman-teman, di sini kita bisa lipat kaos menjadi dua seperti ini. Kemudian teman-teman, untuk yang bagian tengah sini kita bisa tandai dengan kasih lakban. Kita kasih lakban untuk bagian atas dan juga bagian bawah sini. Oke, caranya di sini teman-teman buat setengah seperti ini, kemudian silakan dilipat. Nanti otomatis kalau kita buka lipatannya, ini yang bagian ditandai dengan lakban hitam ini sudah tengah, dan nanti kalau udah tengah kita bisa samain poinnya atau titik senternya dengan poin tengah yang telah kita buat di awal tadi waktu buat screen yang tanda plus tadi teman-teman. Langkah berikutnya kita kasih bagian atau lapisan kaos dengan triplek. Nah, caranya kita masukin aja. Oke, di sini teman-teman bisa kaosnya bisa diratakan dengan triplek teman-teman, dengan lapisan yang telah kita buat, agar nanti pada bagian penyablonan itu bagus seperti itu. Jadi silakan ditekan-tekan seperti ini sampai benar-benar rapi atau halus pada bagian permukaan dari kaosnya teman-teman. Oke, kita rapiin terlebih dahulu. Oke, jika sudah jadi nanti seperti ini. Sudah rapi ya, kita anggap rapi aja, dan jangan sampai copot untuk bagian center atau bagian lakbannya ini teman-teman, kedua ini. Oke, kemudian kita bisa baringin di lantai atau di meja terserah teman-teman nanti. Oke, di sini kemudian langkah berikutnya kita ambil screen yang telah sudah jadi, kemudian silakan diposisikan screen sesuai dengan keinginan kita. Sini kita buat agak ke atas teman-teman ya, agak ke atas di bagian ujung, ada bagian atas juga sini teman-teman. Ini tadi tandanya sudah hilang ya, kena sikat tadi, kena spons. Nah, kita juga bisa arahin tengahnya agar presisi antara yang atas dan yang bawah. Nanti otomatis kalau sudah presisi antara atas dan yang bawah, nanti otomatis nggak akan miring pada ininya, pada sablonnya atau desainnya, karena dari awal sudah kita setting untuk presisi kanan kiri dan atas bawah atau senternya teman-teman. Begitulah triknya. Kemudian jika sudah dirasa cukup, kita siap untuk menyablon. Di sini kita butuh pasta karet warna ya teman-teman, dan kemudian kita juga butuh pigmen. Nah, di sini mungkin kita akan jelasin dulu ya untuk penggunaan atau pencampuran antara pasta warna dan atau rubber dan pigmennya. Oke, sebentar kita diamin dulu untuk kaosnya, dan kita jelasin dulu sebentar untuk dasar-dasar dari pencampuran warna. Teori tentang warna untuk dasar aja ya teman-teman. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada cat sablonnya atau pasta karet warna atau rubber ya teman-teman. Di sini jadi untuk cat sendiri sebenarnya ada dua. Yang pertama ada yang basic putih, di sini adalah yang benar-benar putih. Kemudian ada yang basicnya itu pasta karet warna. Di sini kalau mau buat warna gelap silahkan pakai pasta karet warna. Kemudian kalau mau buat warna putih atau misal warna yang agak muda silahkan pakai pasta karet warna yang putih seperti itu. Jadi kalau di sini kan kita akan buat warna gelap, jadi ini kita sisihin untuk yang warna putih dan kita pilih basicnya yang pasta karet warna. Kemudian teman-teman di sini silahkan tuangin, ambil cat ke
dalam wadah yang telah kita siapin. Di sini untuk wadahnya silahkan dibersihin terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini silahkan dituangin secukupnya untuk cat teman-teman. Untuk banyaknya itu sesuaiin dengan kebutuhan sablon teman-teman. Oke, seperti ini misal kita cukupin ya teman-teman, karena kan ini kita nyablonnya itu sedikit, jadi kita buat catnya juga sedikit aja. Kalau nanti teman buat banyak atau buat desainnya itu gede, silakan dibuat dengan lebih banyak cat lagi. Jangan menghemat dari cat. Karena apa? Karena kalau dihemat itu nanggung dan hasilnya pun tidak akan maksimal teman-teman. Oke, di sini jika sudah cukup untuk catnya, langkah berikutnya kita ambil pigmen. Nah, di sini untuk pigmennya warna merah karena desainnya kita kan warna merah ya teman-teman. Untuk mencampurnya teman-teman silahkan dikira-kira sendiri sesuai kebutuhan ya, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita bisa aduk sampai merata sama kayak kita ngaduk dari afdruk. Jika teman-teman itu pengen nyablon dengan warna yang selain warna keempat warna ini, misal mau nyablon dengan warna orange atau warna ungu atau warna hijau. Nah, gimana solusinya? Nah, caranya di sini kita bisa mencampurkan dari keempat warna ini dengan teori warna, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi seperti ini teorinya. Jika kuning dicampur dengan merah, maka hasilnya akan jadi orange. Kemudian jika merah dicampur dengan biru, maka hasilnya akan jadi ungu. Kemudian jika biru dicampur dengan kuning, maka akan menjadi hijau. Jadi seperti itu untuk basic warnanya. Kemudian jika teman-teman itu mau buat orange yang muda seperti ini kan, kuning tapi agak orange begitu, jadi silahkan banyakin pada warna kuningnya seperti itu. Kemudian jika mau buat warna orange tua, silahkan banyakin warna merahnya teman-teman. Begitupun yang lainnya, jika ingin buat warna hijau muda misalkan seperti ini, silahkan dibuat atau dicampur kemudian dibanyakin untuk yang bagian kuning. Kalau mau tua ya silahkan seperti ini, dibanyakin untuk yang bagian birunya. Dan juga warna ungu seperti itu juga. Yep. Jadi seperti itu untuk color wheel atau teori warna ya teman-teman. Untuk keempat dari inti warna ini nanti teman-teman silahkan dikreasikan sendiri dan silahkan dieksperimen sendiri ya. Oke, untuk triksnya teman-teman, catnya itu silahkan dituangin di atas dari film yang telah kita gosok di awal tadi. Jadi kita pasin pas di atasnya seperti itu, jadi jangan sampai kena yang transparan dulu teman-teman. Kemudian jika sudah, di sini seperti ini bisa langsung gosok teman-teman. Oke, di sini kita ambil lagi catnya seperti ini caranya. Oke, seperti ini. Kemudian kita menggosok lagi. Kalau kurang silahkan digosok lagi dan lagi sampai teman-teman ngerasa pas untuk sablonnya. Sudah cukup untuk sablonnya seperti itu. Oke, di sini jika sudah dirasa cukup untuk penyablonannya, kemudian silahkan diangkat pada screennya teman-teman. Oke, di sini nanti otomatis dari kaosnya sudah ada seperti ini ya. Oke teman-teman, setelah seperti ini silahkan teman-teman dikeringin, bisa di hair dryer atau bisa dikipasin. Oke, jika di sini sudah selesai semua, langkah berikutnya kita bisa cuci screen yang telah kita pakai. Untuk nanti agar kita suatu saat pengen bikin atau bikin sablon lagi atau mau nyablon lagi, bisa dipakai lagi untuk screennya teman-teman. Jadi di sini kita bisa bersihin terlebih dahulu. Yang pertama-tama di sini kita basuh dulu dengan air dan silahkan dihilangin pada bagian cat. Oke, jika catnya sudah agak hilang, tinggal sedikit seperti itu teman, langkah berikutnya kita langsung aja ambil dari stencil removal. Nah, di sini cara pemakaiannya teman-teman, kita ambil satu colek seperti ini.
Kemudian silahkan digosok ke area screen teman-teman, seperti ini. Kemudian silahkan diratain. Dan nanti jika berhasil akan seperti ini. Jika kita siram, nanti akan luntur dari filmnya teman-teman. Nah seperti ini. Nah silakan lakukan seperti itu sampai semua screen, semua film yang ada itu hilang teman-teman. Oke teman-teman, jika masih ada yang benar seperti ini, ada cat yang belum atau tidak bisa dihapus, teman-teman gunain aja pemutih, bisa Baiklin atau pemutih yang lain. Nah di sini kita akan hilangin yang bandel ini, yang warna bandel ini pakai pemutih teman-teman. Dan kalau sudah bersih, sekarang teman-teman silahkan dijemur. Oke teman-teman, jika sudah kering seperti ini, kita bisa setrika dengan cara kasih kertas di atasnya, kemudian ambil setrika yang udah panas dan silahkan disetrika. Jika teman-teman punya press, silahkan pakai press agar cat masuk ke dalam pori-pori ya teman-teman. Seperti itu, pori-pori kaos. Jika dirasa cukup, kita sudahi.